Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang permulaan pelajaran, ukurannya dan urutannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa man kana lahu malun katsirun, dan barang siapa memiliki harta yang banyak, fala yakhbal, maka janganlah ia pelit. Wa yambagi ayyata'awwadha billahi minal bukhli, dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah dari sifat pelit atau kikir. Kalimat ini menekankan bahwa kekayaan adalah amanah. Seseorang dikaruniai banyak harta tidak sepatutnya bersikap kikir atau menahan pemberian, karena kekikiran adalah sifat tercela dalam Islam. Harta yang banyak seharusnya disyukuri dengan penggunaan yang benar, termasuk berinfak, bersedekah, membantu sesama, dan mendukung ilmu serta amal kebaikan. Qala an-nabiyyu alaihi salamu, Nabi SAW bersabda, ayyu dawa'in adwa'a minal bukhli, obat apa yang lebih menyakitkan atau lebih buruk efeknya daripada sifat kikir. Hadis ini berbentuk pernyataan retoris dari Nabi Muhammad SAW yang menyiratkan bahwa bakhil atau kikir adalah penyakit hati yang sangat parah. Bahkan tidak ada obatnya yang lebih membahayakan daripada itu. Wa kana Abu Syaikhil Imamul Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullahu, dan ayah dari Syekh Imam Agung Syamsul Al-Immah Al-Halwani rahimahullahu ta'ala, fakiron yabi'ul al-halwa'a, adalah seorang yang miskin dan yang menjual permen atau manisan. Wa kana yu'ti al-fuqaha'a minal halwa'i, ia biasa memberikan manisan tersebut kepada para ahli fikih. Wa yaqulu ud'u li ibni, dan berkata, doakan anakku. Fa bi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi ilallahi ta'ala, maka dengan keberkahan, kedermawanannya, keyakinannya, kasih sayangnya, dan permohonan yang penuh kerendahan kepada Allah Ta'ala, nala ibnuhu manala, anaknya pun memperoleh kedudukan yang tinggi seperti yang ia capai. Kisah ini mengisahkan seorang ayah yang meski hidup dalam kemiskinan, tetap menunjukkan keikhlasan, kedermawanan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjual manisan, dan dari hasil tersebut ia memberi kepada para ulama serta meminta doa untuk anaknya.
berkat niat yang tulus, amal yang sederhana namun ikhlas, dan doa-doa, Allah mengangkat derajat anaknya menjadi seorang ulama besar, yaitu Samsul A'immah Al-Halwani. Wa yushtara bil malil kutubu, dan dengan harta dibelilah buku-buku. Wa yustaktaba, dan menyuruh orang lain menulisnya atau menyalin. Fayakunu aunan ala ta'allumi wat tafaqquhi, maka hal itu menjadi bantuan dalam proses belajar dan mendalami ilmu fikih. Kalimat ini menunjukkan manfaat harta jika digunakan untuk membantu proses belajar, khususnya dalam menuntut ilmu agama. Gunakan harta untuk menolong diri dalam menuntut ilmu, seperti membeli buku, mencetak, menulis, dan segala hal yang memudahkan belajar serta pemahaman fikih. Wa qad kana li Muhammad ibn Hasani malun katsirun, dan sesungguhnya Muhammad bin Hasan memiliki harta yang banyak. Hatta kana lahu 300 minal wuqala'i ala malihi, sampai-sampai ia memiliki 300 orang wakil atau pengelola atas hartanya. Wa anfaqahu kulluhu fil ilmi wal fiqhi, dan dia menghabiskan seluruhnya untuk ilmu dan fikih atau pemahaman agama. Walam yabaqalahu thawbun nafisun, dan tidak tersisa baginya pakaian yang berharga. Fara'ahu Abu Yusufa fi thawbin khalikin, maka Abu Yusuf melihatnya dalam pakaian yang lusuh. Fa arsala ilaihi thiyaban nafisata falam yaqbalha, lalu ia mengirimkan pakaian-pakaian bagus kepadanya, namun ia tidak menerimanya. Faqala ujjila lakum wa ajjila lana, lalu ia berkata, kalian disegerakan atau diberi kenikmatan, sedangkan kami ditangguhkan, yaitu untuk di akhirat. Wala'allahu innama lam yaqbalha wa in kana qabulul hadiyati sunnatun, dan barangkali ia tidak menerimanya meskipun menerima hadiah itu adalah sunnah. Lima ra'a fi dzalika madallata li nafsihi, karena ia melihat dalam hal itu kehinaan bagi dirinya. Muhammad bin Hasan dikenal sebagai ulama besar dalam madhab Hanafiyah, dan diceritakan bahwa ia memiliki kekayaan besar hingga punya ratusan wakil pengelola harta. Namun seluruh hartanya ia habiskan demi ilmu, hingga dirinya sendiri hidup dalam kesederhanaan. Bahkan sampai mengenakan pakaian yang lusuh. Saat Abu Yusuf, yaitu murid dan sahabatnya, melihatnya dalam kondisi itu, ia memberikannya pakaian bagus, namun Muhammad menolaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mu'mini, tidak pantas bagi seorang mukmin, ayyudhilla nafsahu, untuk menghinakan dirinya. Hadis ini merupakan peringatan dari Nabi Muhammad SAW agar orang mukmin menjaga harga diri, kehormatan, dan martabatnya. Menghinakan diri di sini maksudnya adalah membawa diri ke dalam keadaan yang merendahkan. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa yang dimaksud menghinakan diri ialah memikul beban
atau kesulitan yang tak mampu ditanggung, lalu jatuh dan tercela karenanya. Wa huqiya anna Syaikha Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullahu, dikisahkan bahwa Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi, semoga Allah merahmatinya, jama'a qashurul bitikhi al-mulqati fi makanin khalin, mengumpulkan kulit semangka yang terbuang di tempat sepi, fa'akalaha, lalu ia memakannya, faro'athu jariyata, seseorang budak perempuan melihatnya, fa'akhbarat bidzalika maulaha, lalu ia menceritakan hal itu kepada tuannya, fattakhadalahu da'wata fada'ahu ilaiha, sang tuan pun menyiapkan jamuan atau makanan untuknya, lalu mengundangnya. Falam yakbal lihada, namun ia, yaitu Syekh Al-Arsabandi, tidak menerima undangan tersebut karena hal itu. Kisah ini menggambarkan ketawaduan dan kejuhudan seorang ulama besar, yaitu Syekh Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Beliau terlihat memakan kulit semangka yang dibuang, bukan karena tamak atau rakus, tetapi sebagai bentuk qanaah, yaitu menerima yang ada dalam keadaan fakir. Ketika perbuatan itu dilihat oleh seorang budak wanita dan diceritakan kepada tuannya, sang tuan merasa kasihan dan membuatkan makanan untuk beliau. Namun beliau menolak undangan itu karena merasa tidak ingin diberi makan atas dasar iba atau rasa kasihan. Wa hakadha, dan demikian pula, yang bagi li talibil ilmi, seharusnya bagi penuntut ilmu, ayyakuna dha himmatin aliyatin, memiliki semangat yang tinggi, la yatma'u fi amwalin nas, dan tidak tamak terhadap harta orang lain. Seorang penuntut ilmu atau akademisi sebaiknya memiliki himmatun aliyatun, yaitu cita-cita atau motivasi yang luhur, tidak mudah menyerah, berorientasi akhirat, dan bersandar kepada ketekunan, bukan pada pemberian orang lain. Larangan untuk mengharapkan atau tergantung pada harta orang lain adalah bagian dari menjaga kehormatan, kemandirian, dan kesucian niat dalam menuntut ilmu. Ketamakan bisa merusak keikhlasan dan merendahkan martabat seorang penuntut ilmu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyaka wat-tama'a fa innahu faqrun hadirun. Waspadalah terhadap ketamakan, karena itu adalah kefakiran yang segera atau kemiskinan atau kefakiran yang langsung dirasakan. Wala yabkhal bima indahu minal mali, dan janganlah ia kikir dengan harta yang dimilikinya. Wal yunfik ala nafsihi wa ala ghairihi, tetapi hendaknya ia membelanjakan untuk dirinya dan untuk orang lain. Hadis ini memberikan peringatan agar menjauhi sifat tamak atau rakus. Tamak adalah keinginan yang terus-menerus terhadap harta atau pemberian orang lain, dan ini disebut sebagai kefakiran yang nyata atau kemiskinan yang nyata, karena membuat seseorang merasa selalu kurang meskipun ia memiliki sesuatu. Di sisi lain, meskipun dilarang tamak, jangan pula bakhil atau pelit,
terhadap apa yang dimiliki. Keseimbangan antara menjaga kehormatan diri dan dermawan terhadap sesama adalah adab penting dalam Islam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu kulluhum fil fakri makhafatul fakri." Semua manusia berada dalam kefakiran karena takut miskin. Wa kana fi zamanil awwali yata'allamuna al-hirfata. Dan dahulu di masa awal Islam mereka mempelajari keterampilan atau pekerjaan tangan. Thumma yata'allamuna al-ilma. Kemudian mereka mempelajari ilmu hatta la yatma'u fi amwalin nasi, agar mereka tidak tamak terhadap harta orang lain. Manusia seringkali hidup dalam rasa kekurangan atau takut miskin. Walaupun pada kenyataannya mereka mungkin tidak miskin secara materi, ketakutan terhadap kefakiran ini atau kemiskinan ini yang membuat mereka merasa selalu kurang. Penuntut ilmu hendaknya tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mengemis atau mengejar dunia, melainkan bersikap mandiri dan berusaha. Wa fil hikmati, dan dalam sebuah hikmah atau ungkapan bijak, man istagna bimalin nasi, barang siapa merasa cukup dengan harta orang lain, afataqara, maka ia akan menjadi fakir atau miskin. Kalimat ini mengandung peringatan agar tidak bersandar kepada makhluk, terutama dalam hal harta. Ketergantungan kepada manusia akan menjatuhkan harga diri dan melemahkan semangat kerja. Wal alimu idza kana tamma'an, dan seorang alim atau seorang ulama apabila ia bersifat tamak atau rakus, la yubqi hurmatal ilmi, ia tidak menjaga kehormatan ilmu, wala yaqulu bil haqqi, dan tidak berbicara dengan kebenaran. Falihada yata'awwadha sahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam minhu. Maka karena itu pemilik syariat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah darinya. Wa yaqulu a'udzu billahi min tama'i yudni ila tabai. Dan beliau bersabda, aku berlindung kepada Allah dari ketamakan dan mendekatkan kepada tabiat atau kepada keburukannya. Ilmu agama adalah amanah yang besar. Jika seorang alim bersifat tamak atau rakus terhadap harta, jabatan, atau bahkan pujian, maka ia bisa mengorbankan nilai kebenaran dan kemuliaan ilmu demi kepentingan pribadinya. Ia menjadi tidak amanah terhadap ilmu yang ia emban. Wa yambagi lil mu'min alla yarju illa minallahi ta'ala. Dan sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafa illa minhu, dan tidak takut kecuali kepadanya. Wa yadharu dzalika bimujawazati haddi syar'i wa adamiha. Dan hal itu tampak dari melampaui batasan syariat atau tidak melampauinya. Faman 'asallaha khaufa minal makhluki faqad khafa ghairallah. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, sungguh ia telah takut kepada selain Allah. Wa idza lam ya'sillaha
Wa idza lam ya'sillaha ta'ala li khawfil makhluqi wa raqaba hudud syar'i. Dan jika ia tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk serta menjaga batasan syariat, falam yakhaf ghairallahi bal khafallahu ta'ala, maka ia tidaklah takut kepada selain Allah, melainkan ia takut kepada Allah Ta'ala. Wa kadzalika fi janibir raja'i, dan demikian pula dalam sisi harapan atau berharap, yaitu kepada Allah. Kalimat ini menekankan tawakal, ikhlas, dan pengagungan terhadap Allah semata. Seorang mukmin sejati tidak menggantungkan harapan dan ketakutan kepada selain Allah. Ketulusannya tampak dari ketaatannya terhadap batasan syariat, meskipun beresiko secara sosial atau duniawi. Contohnya, jika seseorang meninggalkan salat karena takut atasan atau pemerintah, berarti ia takut kepada makhluk. Namun jika tetap menjalankan kewajiban karena takut kepada Allah, maka ia adalah mukmin yang benar takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay ya'udda wa yuqaddira li nafsihi taqdiran fit tikrari. Dan sudah sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk menghitung dan menetapkan perencanaan bagi dirinya dalam hal mengulang pelajaran atau pengulangan. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta tablugha dzalikal mablagha, karena sesungguhnya hatinya tidak akan tenang sebelum mencapai kadar yang ditentukannya atau pengulangan yang telah ditentukannya. Wa yambagi ayyukarrira sabaqal amsi khamsa marratin, dan seyogyanya ia mengulang pelajaran kemarin sebanyak 5 kali. Wa sabaqal yaumil ladzi qablal amsi arba'a marratin, dan pelajaran 2 hari yang lalu sebanyak 4 kali. Wa sabaqal ladzi qablahu thalatha, dan pelajaran sebelumnya 3 kali. Walladzi qablahu ithnataini, dan pelajaran sebelumnya lagi 2 kali. Walladzi qablahu wahidan, dan pelajaran sebelumnya 1 kali. Fahadha ad'a ilal hifdzi wat tikrar, maka ini lebih mendorong kepada hafalan dan pengulangan yang kuat. Nasihat ini merupakan metode manajemen waktu belajar dan pengulangan hafalan yang sistematis. Ia menganjurkan agar pelajar mengatur ritme murojaah atau pengulangan berdasarkan kronologi pelajaran yang telah atau yang sudah dipelajari. Sistem ini menyarankan pengulangan berjenjang, mulai dari pelajaran yang paling baru hingga yang paling lama, dengan menurunkan frekuensi pengulangan secara bertahap. Ini bertujuan agar ingatan terhadap materi lama tetap terjaga seiring masuknya materi baru. Wa yambagi alla ya'tada al-mukhafatata fit tikrari, dan sebaiknya seseorang tidak membiasakan mengulang pelajaran dengan suara pelan dalam pengulangannya. Li'anna ad-darsa wa tikrara yambagi ayyakuna biquwwatin wa nasyatin, karena belajar dan mengulang pelajaran itu sebaiknya dilakukan dengan kekuatan dan semangat. Wala yujhir jahron yujhidu nafsahu, dan jangan pula mengeraskan suara secara berlebihan yang dapat melelahkan diri. Kaila yang qati'anit tikrari, agar dia tidak sampai berhenti dari mengulangi pelajaran karena kelelahan.
fa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan atau moderat. Nasihat ini memberikan arahan penting bagi penuntut ilmu mengenai cara mengulang pelajaran. Tidak dianjurkan mengulang terlalu pelan, juga tidak terlalu keras sehingga melelahkan. Agar kegiatan belajar bisa berlangsung konsisten dan berkelanjutan. Suara lirih bisa membuat malas atau tidak fokus, sedangkan suara keras bisa melelahkan dan membuat jenuh. Hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah, dikisahkan bahwa Abu Yusuf, semoga Allah merahmatinya, kana yudhakirul fiqha ma'al fuqaha'i biquwatin wa nasyatin, biasa berdiskusi tentang fikih bersama para ahli fikih dengan semangat dan kekuatan. Wa kana sigruhu indahu yata'ajjabu fi amrihi, dan menantunya yang bersamanya merasa takjub dengan keadaannya. Wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'iun mungdha khamsati ayyamin, dan ia berkata, aku tahu bahwa dia sedang lapar sejak 5 hari yang lalu. Wa ma'adzalika yunadhiru biquwatin wa nasyatin, namun meskipun begitu ia tetap berdiskusi dengan penuh semangat dan kekuatan. Kisah ini menyoroti semangat yang luar biasa dari Abu Yusuf, salah satu murid utama Imam Abu Hanifah. Walaupun dalam keadaan lapar selama 5 hari, ia tetap kuat dan antusias berdiskusi tentang ilmu. Dalam mencari ilmu, kesungguhan dan semangat adalah kunci utama, bahkan lebih penting daripada kondisi fisik yang nyaman. Ini juga mengajarkan bahwa ilmu bisa menjadi makanan jiwa yang menguatkan tubuh. Wa yambagi alla yakuna li talibil ilmi fatratun, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk tidak mengalami rasa futur atau lesu. Fa innaha afatun, karena itu adalah penyakit bagi penuntut ilmu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala yaqul, dan guru kami Syekh Islam Burhanuddin pernah berkata, innama golabatu syurakai, sesungguhnya aku mengungguli rekan-rekanku dalam belajar. Bi anni la taqauli al-fatratu fit tahsili, karena aku tidak pernah mengalami rasa futur atau lesu dalam menuntut ilmu. Syekh Burhanuddin menyebut bahwa kemenangannya dalam belajar bukan karena kecerdasan semata, tetapi karena tidak mengalami kemalasan dalam belajar. Ini menunjukkan kekuatan atau tekad sebagai kunci keberhasilan. Wa kana yuhka ani Syekhi Al-Asbijabi, dan diceritakan dari Syekh Al-Asbijabi, annahu waqa'a fi jamani tahsilihi wa ta'allimihi fatratun ithnata asyrata sanatan, bahwa ia mengalami masa futur atau kelesuan dalam belajar selama 12 tahun di masa pencarian ilmu dan belajarnya. Bingkilabil mulki, karena terjadi pergantian kekuasaan, fa kharaja ma'a syarikihi fil munadharati, lalu ia keluar bersama temannya dalam berdebat ilmiah atau berdiskusi, ila haitsu yumkinuha al-istimraru fi talabil ilmi, menuju tempat di mana mereka berdua bisa melanjutkan mencari ilmu. Wa dhalla yadarusanihi ma'an, dan mereka terus belajar bersama-sama. Walam yatruka al-julusa lil munadharati ithnata asyrata sanata,
dan tidak pernah meninggalkan duduk untuk diskusi ilmiah selama 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islam lisyafi'iyina, dan temannya pun menjadi syekh Islam atau ulama besar dalam madhab Syafi'i. Wa kana huwa syafi'iyan, dan dia Syekh Asbijabi sendiri juga seorang pengikut madhab Syafi'i. Kisah ini menggambarkan ketekunan Syekh Al-Asbijabi dan temannya dalam menuntut ilmu meskipun mengalami rasa kelesuan atau malas dalam belajar. Selama 12 tahun karena situasi politik, namun mereka tetap konsisten berdiskusi dan belajar bersama selama masa itu. Wa kana ustaduna Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khanin yaqul, dan guru kami Syekh Qadi atau hakim ya, sebagai hakim, dan Imam Fakhrul Islam Qadi Khan sering berkata, atau julukannya itu Qadi Khan, yang bagi lil mutafaqqihi, selayaknya bagi penuntut ilmu fikih, ayyahfadhu kitaban wahidan, untuk menghafal satu buah kitab, min kutubil fikhi daiman, dari kitab-kitab fikih secara terus-menerus, wa yatayassaru lahu ba'da dzalik, maka akan menjadi mudah baginya setelah itu hifdhu ma sami'a minal fikhi, untuk menghafal apa yang ia dengar dari ilmu fikih itu. Kalimat ini memberikan nasihat metodologis kepada penuntut ilmu fikih agar memulai proses belajar dengan menghafal satu kitab fikih secara utuh dan konsisten. Tujuannya adalah agar terbentuk kerangka dasar fikih dalam pikiran, sehingga ketika mendengar penjelasan atau pelajaran fikih lainnya, ia akan lebih mudah memahami dan menghafalnya. Wallahu a'lam bissawab.